Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz the Virus. Kali ini saya akan melakukan kembali penggantian aki atau baterai di Yamaha Aerox saya. Nih, baterai ya, atau aki. Ini adalah kali kedua saya ganti aki di Yamaha Aerox saya. Yang sebelumnya saya pernah ganti juga, tepatnya mungkin hampir 2 bulan yang lalu ya. Saya ganti aki di motor Yamaha Aerox saya dengan merek ini nih. Nah, yang katanya ini yang jual bilang sih bisa untuk Aerox atau NMAX. Tapi kenyataannya aki ini nggak bisa untuk Yamaha Aerox ataupun NMAX Lexi. Dia nggak bisa pakai aki ini nih. Saya bisa dibilang ketipu ya, ketipu juga ya. Sama yang jual aki ini, karena dia bilang aki ini bisa untuk Aerox. Dan di lapaknya ditulis tegangannya atau nilai ampernya itu 7 ampere. Kapasitasnya 7 ampere. Tapi sayangnya pada kenyataannya si aki ini hanya memiliki tegangan sebesar arus mungkin ya, kalau ampere itu sebesar 5,5 ampere. Dan akhirnya mengakibatkan motor saya kena kode error 12 setelah ganti aki ini nih. Karena emang dari kapasitas si aki ini yang nggak sesuai spek yang dibutuhkan motor saya atau motor Yamaha Aerox, sehingga membuat kabel spool atau kabel untuk pengisian baterainya itu akhirnya terbakar. Timbullah error 12. Sorry, saya bukan bermaksud untuk menjelekkan produk ini, tapi kenyataannya begitu ya, karena emang dari perbedaan arusnya yang mengakibatkan motor saya mengalami kerusakan. Ya jelas ya. Kalau di sini, kalau saya sih mungkin jadi konsumen bisa dianggap jadi korban ya. Karena yang jual itu nggak ngejelasin berapa arus sebenarnya. Saya lihat di websitenya pun nihil informasi untuk kapasitas baterai ini. Karena saya juga nggak tahu, oke lah, saya beli aja. Karena di lapaknya itu menampilkan NS untuk Yamaha Aerox. Sudah curiga itu dari bentuknya yang lebih kecil. Masa iya sih aki 7 ampere ukurannya bisa lebih kecil? Tapi mungkin emang model yang baru begitu. Tapi akhirnya ya udah, saya beli, saya cobain. Pertama emang oke lah, enak. Tapi kenyataannya membuat derita untuk saya sendiri. Mungkin itu kalau orang lain yang pakai aki ini, nih yang NS, yang tegangannya atau arusnya itu berbeda ini, kena error 12 itu kalau nggak bisa memperbaiki sendiri bisa kena jutaan. Udah pasti ganti kabel bodi, ganti spool, bisa aja ganti SGCU. Alhamdulillahnya saya bisa menangani sendiri. Jelas ya, kalau pemilihan aki Yamaha Aerox itu harus benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Tidak boleh kurang dari 6 ampere. Kalau lebih sih saya belum tahu ya, saya belum pernah nyoba lebihnya. Tapi kalau lebih sepertinya aman sih. Karena teman saya juga ada yang pakai merek Motobat 7 ampere, dia nggak ada masalah. Tapi yang ada masalah kayak saya, ampernya aki NS ini hanya 5,5 ya. Sehingga membuat mungkin pada saat pengisian dia udah over voltage, akhirnya dibalikin lagi dan si kabelnya nggak tahan, akhirnya melepuh dan terbakar. Timbullah error 12. Nah, setelah itu saya hanya baru sehari pakai ya aki ini nih.
sehari pakai langsung kejadian. Tepat sih nggak sehari full ya, karena pagi dipakai berangkat jam 6 lah, pulang jam 6 lagi, 12 jam 12 jam dipakai. Itu juga cuman berangkat berapa jam doang ya. Paling efektif mungkin ini motor dipakai bolak-balik itu anggaplah 4-5 jam. Karena kan sisanya nongkrong di parkiran. Gara-gara ini yang bikin motor saya kena error 12, soket kebakar parah. Akhirnya saya lepas nih. Saya udah nggak mau pakai aki ini lagi, saya lepas. Dan terpaksa saya ganti lagi aki yang standarnya yang udah swap. Saya charger lagi. Alhamdulillah masih mau motor dibawa ya, dipakai masih oke. Sampai hari ini sekitar 3 mingguan lah, bahkan mungkin lebih ya. Ini motor emang masih bisa di starter, cuman sayangnya kayak gini nih guys. Nih saya jelasin dulu ya. Sorry. Nih untuk tegangan akinya. Nah, oke, ini masih normal 12,5 nih. Kelewat lagi nih. Nih 12,5 ini lagi oke-okenya ya. Tapi kadang dia turun. Kemarin itu sampai di angka 11 loh. Hanya 11,8. Dan paling baiknya itu ya 12,4 atau 12,3. Tapi motor masih bisa starter ya. Walaupun di angka segitu masih oke lah. Nah, dengan tegangan segitu untuk starter oke, nggak masalah. Karena memang sistem Yamaha Aerox ini kan udah nggak pakai dinamo starter, pakai sistemnya SMG, smart motor generator, jadi nggak butuh tegangan yang banyak untuk starter motor. Beda seperti motor yang konvensional ya, yang masih menggunakan dinamo starter. Kalau aki di bawah 12 volt, itu pasti begitu mau starter ngangkatnya agak susah. Paling tek 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 tek, dinamo starternya nggak ngangkat ya. Akhirnya cuman bisanya diselah. Oke, motor nyala lagi. Tapi kan Aerox udah nggak ada selahan juga, nggak mungkin juga untuk diselah. Jadi tegangan aki itu benar-benar dibutuhkan yang bagus ya. Dan sangat disarankan itu tegangan itu jangan di bawah 12 volt. Nah, akibatnya apa sih kalau aki sewak dipaksain dipakai? Atau aki yang udah mau mati deh, dipaksain dipakai. Atau gini deh, biar simpelnya, bagaimana sih mendeteksi aki yang mau swap? Kerasnya kayak gini ya guys. Ini setelah motor ini saya pakai, setelah si aki bawaannya itu ngedrop, dicas oke lah, masuk lagi kan ya. Tegangannya di 12,4 volt, di starter bisa lagi. Tapi ada perbedaan banget yang gua rasain pada saat motor dipakai. Jelas performanya nih agak turun ya. Kok kenapa sih aki sewak performa bisa turun? Ya, karena aki ini merupakan sumber kehidupannya di motor injeksi. Ini udah saya pernah jelaskan juga di video sebelumnya. Fuel pump mengambil tegangan dari aki. Injektor mengambil tegangan dari aki. Semua komponennya mengambil tegangan dari aki. Yang jelas, motor injeksi itu lebih erat hubungannya adalah di fuel pump dan injektor. Beda dengan motor karbu ya. Motor karbu kita selah aki sewak masih bisa nyala pakai dari coil tenaganya. Tapi untuk motor injeksi nggak bisa. Terkecuali yang versi lama yang kayak Vixen ada kapasitor banknya, itu masih bisa lah starter. Tapi tetap tarikan motor nggak bakal enak. Karena faktor kurangnya tegangan yang harus dibagi dari aki ke fuel pump, dibagi ke injektor, bagi ke solenoid, bagi ke lampu-lampu segala macamnya, akhirnya tegangannya nggak sesuai ya pembagiannya. Sebagai gambaran kayak gini lah. Untuk fuel pump misal butuh tegangan 5 volt.
itu tegangan normal yang dibutuhkan fuel pump untuk menyemprotkan debit bahan bakar ke injektor. Injektor butuh tegangan 3 volt. Nah, kalau akinya nggak normal, otomatis si tegangan yang masuk ke fuel pump yang diminta 5 volt hanya dikasih 4,5 volt. Otomatis semburan pun akan kurang ya. Itu udah pasti. Terus ke injektor lagi. Tegangan misal yang dibutuhkan adalah 3 volt, tapi hanya mampu dikasih 2,5 volt. Akhirnya semprotannya pun pasti berkurang. Nah, di sanalah permasalahannya, kenapa motor yang akinya sewak akan berpengaruh banget ke performa motornya. Apalagi kalau udah sampai mati atau sewaknya udah parah banget, si fuel pump itu udah susah banget atau membutuhkan tenaga yang besar untuk nyemprot. Akhirnya apa efeknya? Karena tegangannya sedikit, tegangannya kurang, fuel pump dipaksa nyemprot maksud saya, semprotin terus dengan debit bahan bakar yang telah diatur kapasitasnya dari ECU. Otomatis dia akan maksa terus kan bekerja lebih keras dengan tegangan yang kurang tersebut. Akhirnya timbullah panas. Panas ini bisa saja merusak rotaknya atau dinamo atau pompa fuel pump. Bisa juga merusak IC. Nah, IC ini yang buat ngatur debit ini ya, debit semprotannya. Ada pokoknya kalau kalian bongkar di bawah tangki itu ada IC-nya, ada rotaknya. Itu dia kenapa aki di motor injeksi ini harus selalu dijaga. Dan setelah beberapa lama saya pun akhirnya ya udah paksain lagi deh ngeluarin duit daripada motor tarikannya nggak enak, karena kerasa banget ya. Walaupun stasioner itu tegangan motor saya udah turun 12,3, 12 sampai ngedrop 11. Waduh, saya sampai ragu banget ya. Di jalan itu takutnya sewaktu-waktu bener-bener sewak parah, akinya bener-bener ngedrop, nggak keluar tegangan, itu pasti bikin repot saya. Ya udah deh, saya akhirnya beli lagi nih aki yang baru asli Yamaha. Saya nggak mau berspekulasi lagi. Daripada beli kayak kemarin saya ketipu tegangannya, ya udah deh saya beli bawaannya langsung dari Aerox atau NMAX. Nah, ini saya beli 312 apa 316 ribu ya. Lumayan mahal sih. Kalau dibandingin dengan aki yang kemarin saya beli, harganya 200 ribu. Tapi ya udah deh, nggak masalah deh. Saya milih aki yang baru aja ya. Yang tipenya sama. Karena ini bawaan dari motornya. Nah, ini untuk kodenya kayak gini ya. Nih saya belinya ini emang NMAX ya. Nggak tahu juga deh kalau kodenya yang Aerox kodenya apa, tapi saya rasa ini sama ya. Nah, akinya buat keterangannya ini ya guys. Nah, ini agak beda ya guys. Aki Yamaha yang sekarang, yang aki keringnya, seingat saya dulu pas beli di zaman X-Trade atau sebelumnya, kalau kita beli aki kering itu ini aki nih apa yang GS ya, saya lupa kebalnya Iwasa. Itu si akinya itu diisi dulu cairan. Kalau kalian ingat, boleh deh kayaknya yang GS ya, yang belinya itu dipisah sama cairannya. Begitu kita mau pasang di motor, kita ada botol-botol air akinya, kita masukin dulu sampai habis, didiemin, terus baru kita pasang. Tapi ini saya ngelihat begitu dibuka dusnya, loh kok langsung kayak gini, nggak ada cairan ya. Mungkin yang tipe GS ya. Kalau kalian tahu silahkan komentar. Atau emang yang Yuasa mah emang udah kayak aki yang lain ya, aki keringnya beli tanpa ada lagi cairan. Tapi seingat saya teman saya juga kemarin dia baru upload di Facebook ganti aki untuk NMAX, dia dapatnya juga ini ya, tambahan ada air akinya lagi. Nih saya udah langsung kayak gini ya. Berarti ini tinggal langsung pasang aja tanpa harus menambahkan air aki lagi.
plug and play. Oh iya guys, buat kalian yang baru gabung di video saya, ini motor saya udah hampir 3 tahun ya. Motor saya keluaran tahun 2017. Sekarang udah 2020, udah mau 3 tahun ya. Tinggal beberapa bulan lagi motor saya pas 3 tahun. Ini akinya emang wajar ya, udah minta ganti. Karena kemarin pun saya kan motor saya pasang banyak aksesoris ya, lampu-lampuan. Dan ini kemarin buat buat ngurangin tegangan ya, biar tetap stabil. Karena kan sering ngedrop itu tegangan motor saya karena akinya soak. Nih lampu yang di belakangnya saya lepas dulu nih, lampu detail ininya saya lepas. Ini sorry, ini motor kotor karena tadi balik kehujanan ya. Tuh lampu-lampu udah saya lepas dulu deh, karena emang lampunya juga mati ya. Saya belum beli lagi lampunya. Ini sangat wajar sekali kalau usia motor udah di atas 2 tahun minta ganti aki. Oke, kita langsung eksekusi ganti aja. Buat ganti aki sih gampang, sebenarnya nggak usah di videoin, tutorialin ya. Tinggal buka tutup ini. Nah, terus buka aja, bautnya lepas. Udah tinggal kita cabut. Astagfirullahaladzim, nyangkut. Oke guys, ini kita lihat dulu ya, apa sih perbedaannya. Ada bedanya nggak antara aki yang bawaan sama yang ini? Sama ya, hanya beda di stikernya doang. Serinya YTZ 7V 6,3 ampere, 20 HR atau hour. Ini maksudnya 20 jam ya, HR itu. Nih semuanya sama. Yang beda nih ada logo Yamaha-nya di sini. Sorry, kelihatan nih ada logo Yamaha-nya. Dan yang ini nggak ada. Nih berat ya akinya ya, sama-sama. Tapi saya penasaran nih guys, beratnya apa sama, benar-benar sama atau enggak ya? Sebentar saya ambil timbangan. Coba kita hitung dulu nih guys. Ups. Nih aki yang udah soak sama yang enggak, apakah beratnya masih sama? Ini aki yang udah soak ya. Ini beratnya 2362. Ini bedanya nggak ada satu bautnya doang ya. Oke. Berapa tadi? 2361. Dan yang ini malah lebih enteng yang ini ya. Nah, yang ini malah lebih enteng ya. Dan yang awal itu malah lebih berat daripada yang ini. Saya kirain kalau aki yang baru itu lebih berat ya, karena cairan yang di dalamnya itu masih banyak. Sedangkan yang udah soak ini kemungkinan cairan yang ada di dalamnya itu udah berkurang. Yaudah guys, kita langsung pasang lagi dan kita tes starter. Oh iya guys, satu lagi permasalahan yang saya lupa sampaikan ya. Kemarin karena kan motor saya pakai tambahan klakson keong ya. Nah, begitu saya tekan klakson keong ya, itu suaranya suak banget, sember. Wah, sedih lah saya ngedengerinnya aja. Akhirnya itu klakson keong saya nggak pijit-pijit,
Udah beberapa hari itu jarang banget. Karena begitu saya pijit pong pong, suaranya itu nggak cetar membahana lagi. Tapi suaranya itu sangat menyedihkan sekali. Maklumlah, itulah deritanya ya. Kalau aki motor udah soak, sangat terasa banget pengaruhnya. Tegangan itu ngedrop. Dan oh iya, satu lagi info tambahan. Nah, aki udah soak bakal kerasa banget di injektor begitu kita narik gas ya. Cuman ini jarang-jarang terjadi ya. Di kisaran kecepatan 50 mau ke 60 itu kadang terjadi gejala berbet di injektornya. Itu kerasa banget buat motor saya. Gejala-gejala berbet kayak gitu tuh. Begitu tarik berbet, tapi nggak panjang ya, cuman hanya segitu doang. Naik lagi, enak lagi, terus hilang. Motor enak. Nah, beberapa saat nanti kayak gitu lagi. Kalau lihat dari tegangan aki yang di speedo sih sama saya sambil jalan dilihat, itu tegangan itu kadang turun naik ya. Makanya disarankan buat kalian, ada bagusnya nih di motor kalian tambahin stabilizer. Mau merek apapun bebas. Dulu saya juga pakai ya, pertama kali punya motor pakai stabilizer. Cuman saya butuh duit, saya jual lagi. Gitu aja. Sampai sekarang saya nggak pakai lagi karena nggak kebeli lagi ya. Banyak kok. Kalau mau emang bagusnya pakai stabilizer ya di Yamaha Aerox, biar tegangan itu semuanya stabil. Oke, ini udah selesai. Tinggal kita coba nyalain motornya. Oke guys, mari kita lihat tegangannya. Ada berapa? Oh ya, ini kalau kita habis lepas aki pasti jamnya akan kereset ya. Kita harus atur lagi jamnya. Ini tekan lama aja si tombolnya. Ini udah jam 9 malam. Pas. Nah, ini coba kita starter. Udah pasti langsung nyala ya. Nah, ini pas nyala lumayan nih. 12,8, 12,9 dia cepat naik ya. Karena kalau sebelumnya itu agak susah naik, masih mantang aja nih kayak gini nih. 12,4, 12,5 masih agak mantang-mantang terus, nggak naik-naik. Malah kadang ngedrop juga. Karena emang sih aki yang ini sih udah benar-benar soak parah ya. Walaupun masih bisa dipakai. Pokoknya buat kalian yang udah ngerasa gejala agak berbet-berbet, terus tegangan juga udah banyak turunnya, lebih baik segeralah ganti aki. Apalagi usia motor udah di atas 2 tahun, sebaiknya cepat ganti akinya. Ya nggak masalah lah, modalin lumayan 300 ribuan ya untuk ganti aki baru, daripada motor mogok di jalan capek loh ngedorong. Gak bisa mayday lagi. Mayday masih syukur ada yang datang buat ini. Coba kalau malam bakal susah kan. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video dari saya memberikan manfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.